Ana kidung angitung ing wengi paparatan do anggrem winaca. Hutan hujan tropis adalah suatu kawasan di daerah Khatulistiwa yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, baik itu hewan, tumbuhan, dan juga makhluk hidup yang lain. Khususnya sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati, di situ tumbuh ataupun hidup berbagai macam organisme. Masing-masing organisme tersebut memiliki peran yang sangat penting di dalam kawasan tersebut, dan juga kaitannya dalam menjaga kehidupan antara organisme tersebut. Di antara organisme tersebut memiliki hubungan timbal balik, saling membutuhkan, baik itu sebagai makanan maupun sebagai organisme pemangsa. Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan tropis yang memiliki kawasan hutan tropis yang sangat luas. Namun demikian, saat ini jumlah luasan hutan di Indonesia sudah banyak mengalami penyusutan, baik itu oleh illegal logging maupun untuk kegiatan yang lain. Kawasan Cagar Alam Nusa Kambangan Barat memiliki peran yang sangat penting. Di dalam kawasan tersebut terdapat salah satu jenis tanaman yang saat ini populasinya sudah mengalami penurunan yang sangat banyak. Salah satunya adalah jenis pelalar atau Diptercarpus littoralis. Kalau kita melihat Nusa Kambangan Barat atau lebih tepatnya Cagar Alam Nusa Kambangan Barat, selama ini banyak orang melihat Nusa Kambangan Barat itu sebagai tempat habitatnya dari pelalar. Namun belum banyak yang melihat dari sisi keanekaragaman hayati daerah pasang surutnya. Suatu jenis organisme yang hidup di dalam suatu habitat tentunya memiliki suatu peran di dalam habitat tersebut. Bisa jadi dia merupakan sumber makanan bagi jenis organisme yang lain, atau juga merupakan tempat hidup bagi organisme yang lain. Sehingga keberadaan suatu organisme tersebut sangat penting sebagai penopang bagi kehidupan jenis yang lain. Dari tahun 1800-an sampai 1900 itu dari kolonial itu banyak sekali penelitian atau spesimen-spesimen awal dari ikan-ikan yang ada saat ini itu diambil dari Nusa Kambangan. Salah satunya itu adalah jenis ikan glodok atau Pterophthalmus gracilis. Itu pertama kali itu diambil di Nusa Kambangan. Sampai saat ini belum ada penelitiannya lagi. Jika suatu jenis organisme hilang, maka dikhawatirkan akan juga berakibat terhadap hilangnya jenis yang lain, karena di antara organisme tersebut terjadi simbiosis atau saling ketergantungan. Nah, bagaimana kita bisa melihat itu? Kira-kira di daerah Cagar Alam Nusa Kambangan bagian barat itu kondisinya seperti apa? Dilihat dari keanekaragaman hayatinya di daerah pasang surut. Pelalar merupakan salah satu jenis tanaman endemik yang hanya ada di Pulau Nusa Kambangan. Jenis ini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, baik itu sebagai bahan bangunan maupun digunakan sebagai bahan untuk membuat perahu. Kebutuhan masyarakat akan kayu pelalar akan berakibat pada penebangan pohon pelalar yang ada di habitatnya, sehingga dikhawatirkan akan menurunkan populasi pelalar di habitatnya. Saat ini tidak hanya mengenai pelalar saja yang menjadi titik poin keanekaragaman di Cagar Alam Nusa Kambangan Barat. Belum banyak penelitian mengenai kondisi keanekaragaman di area pasang surutnya. Nah, mungkin akan terkuak bahwa ada suatu hal yang menarik di sana, di daerah pasang surut di daerah Nusa Kambangan bagian barat, yang bisa kita eksplor, kita teliti lebih jauh, kita lihat
kondisinya seperti apa? Terlihat dulu pernah ada rangkong yang bertengger di dahan-dahan lalar yang cukup tinggi. Kemudian juga jenis burung yang lain juga akan menjadikan pelalar sebagai entah itu habitat sementara ataupun mungkin sebagai tempat hidup sarang. Nah, pelalar sendiri itu kalau bahasa ilmiahnya Dipterocarpus litoralis, bukan bahwa ada istilah litoralis, ada daerah litoral, berarti ada daerah yang terkena air atau daerah yang kena pasang surut. Data tentang atau informasi tentang Dipterocarpus litoralis itu hanya ditemukan di Nusa Kambangan. Berarti kalau itu suatu sistem atau spesies si pelalar ini khas sekali ada di situ atau hanya ditemukan di situ, berarti ada kemungkinan ada jenis yang khas yang memanfaatkan keberadaan si pelalar. Keberadaan si pelalar ini dalam artian bahwa kalau dia terkena rendaman air laut atau dia berada di zona pasang surut, berarti ada kemungkinan bahwa ada biota air laut atau biota air yang memanfaatkan si keberadaan pelalar tersebut. Nah, ini masih kemungkinan karena selama ini penelitian tentang pelalar itu lebih banyak ke arah distribusinya, kemudian kemelimpahannya seperti apa, belum sampai ke ranah siapa atau apa atau yang memanfaatkan si Dipterocarpus litoralis ini. Seperti itu. Jadi ini masih banyak sekali hal yang bisa kita kupas di daerah Nusa Kambangan bagian barat, Cagar Alam Nusa Kambangan bagian barat.